PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan ada materi yang namanya kepailitan. Terkait hal-hal seperti ini, banyak dari teman-teman yang sering saya dengar. Apakah itu terkait dengan bisnis? Terkait hal ini, situasi yang setiap bulannya mereka itu kadang-kadang melakukan pinjaman baru hanya untuk memenuhi kewajiban yang harus mereka lakukan per satu bulannya. Kewajiban dari kreditur ini tidak main-main tentunya, pasti sangat besar. Lakukan audit internal tentang utang, bunga, jatuh tempo, arus kas, nilai aset. Ajukan proposal restrukturisasi utang kepada kreditur, bisa berupa perpanjangan tenor, pengurangan bunga, skema cicilan baru, disesuaikan dengan penghasilan per bulan perusahaan. Pasti ada solusi. Selamat datang di WS Arta TV. Di sini kita bicara hal-hal yang cerdas. Dengan harapan bicara cerdas pasti ada solusi. Saat ini saya lagi sedang pelatihan kurator. Dalam materi kurator ini ada materi yang namanya PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan ada materi yang namanya kepailitan. Terkait hal-hal seperti ini, banyak dari teman-teman yang sering saya dengar. Apakah itu terkait dengan bisnis, terutama tentunya setelah COVID-19, bisnis yang berkembang atau mengalami yang namanya susah bayar kewajiban, terutama di bidang properti, yang sering konsul sama saya. Dari tahun 2021, tentunya teman-teman kita yang berbisnis properti, per satu bulannya mereka begitu mengalami kesusahan untuk melakukan pembayaran kewajibannya. Dalam kondisi normal pun mereka kadang-kadang mengalami hal yang tidak baik-baik, apalagi habis COVID-19. Terkait hal ini, situasi yang setiap bulannya mereka itu kadang-kadang melakukan pinjaman baru hanya untuk memenuhi kewajiban yang harus mereka lakukan per satu bulannya. Kewajiban dari kreditur ini tidak main-main tentunya, pasti sangat besar. Setiap bulan mereka berusaha untuk memenuhi yang namanya pembayaran gaji, untuk memenuhi namanya operasional kantor, dan memenuhi namanya kewajiban atas pembayaran utang kepada kreditur. Tidak sedikit dari teman-teman properti harus melakukan pinjaman-pinjaman baru hanya untuk membayar kewajiban per satu bulannya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Bahkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ternyata teman-teman properti lelah atas kewajiban yang lebih besar per satu bulannya dibandingkan dengan pemasukan dari penghasilan perusahaan per bulan. Nah, dengan kejadian itu tentu membuat para pengusaha, terutama di bidang properti, mengalami yang namanya stres, yang namanya pusing, yang namanya kebingungan, yang namanya kebimbangan. Apa yang mesti mereka lakukan tatkala kewajiban per satu bulannya besar dan tidak disupport oleh penghasilan per bulan dari perusahaan. Situasi seperti ini sangat umum terjadi dalam dunia bisnis properti yang padat modal dan penuh risiko. Bila seorang pengusaha properti sudah bertahan tahunan, kesulitan membayar kewajibannya, bahkan harus gali lubang, tutup lubang, maka sangat penting untuk mengevaluasi kondisi secara objektif dan memilih jalan yang paling strategis. Saya kasih tahu sekarang. Berikut adalah beberapa opsi, serta saya coba untuk menjelaskan langkah-langkah apa yang mesti dipertimbangkan atau dilakukan atas kondisi-kondisi tersebut. Yang pertama, evaluasi keuangan dan aset secara menyeluruh. Sebelum memutuskan menggunakan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU,
pilot atau mencari partner investor baru untuk kita ajak bareng di bisnis kita, coba lakukan hal ini dulu. Yang pertama, lakukan audit internal tentang utang, bunga, jatuh tempo, arus kas, nilai aset. Tentukan mana kewajiban yang paling mendesak dan mana yang masih bisa dinegosiasikan. Yang ketiga, hitung kemampuan bayar jangka pendek, jangka panjang. Itu opsi pertama, evaluasi keuangan dan aset secara menyeluruh. Opsi kedua, opsi-opsi yang tentu ada jalan keluarnya secara peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Kapan digunakan? Bila bisnis masih viable atau punya prospek, tapi perlu waktu untuk menata ulang utang. Langkah-langkahnya coba dilakukan ini. Yang pertama adalah ajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga. Bisa juga dari kreditur yang kita minta tolong. Yang kedua, tunjuk pengurus sementara. Yang ketiga, ajukan proposal restrukturisasi utang kepada kreditur. Bisa berupa perpanjangan tenor, pengurangan bunga, skema cicilan baru. Disesuaikan dengan penghasilan per bulan perusahaan. Yang keempat, negosiasi dengan para kreditur dalam rapat-rapat kreditur. Coba datangi kreditur kita. Tentu di sini saya tekankan bahwa kreditur yang kita miliki tidak tentunya tidak satu. Bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Jadi kita sekaligus nanti dalam pengajuan PKPU tersebut. Jadi tidak satu-satu. Yang kelima, bila disetujui mayoritas kreditur, oleh mayoritas kreditur bila mana disetujui, maka dijalankan sesuai skema yang disetujui. Catatan, PKPU cocok untuk penyelamatan bisnis, tapi butuh komitmen kuat dan komunikasi aktif dengan kreditur tentunya. Teman-teman harus tahu yang mana debitur, yang mana kreditur. Debitur adalah orang yang meminjam uang kepada kreditur. Umumnya, debitur ini adalah pebisnis, kreditur ini adalah perbankan atau pihak-pihak ketiga. Bila mana PKPU tidak berhasil, maka tentu ada jalan pilot. Kapan digunakan? Bila bisnis sudah tidak punya prospek dan tidak bisa bayar utang sama sekali. Bagaimana caranya langkah-langkah untuk melakukan pilot? Yang pertama, ajukan permohonan pilot ke pengadilan niaga oleh debitur atau oleh kreditur. Debitur boleh mengajukan, kreditur boleh mengajukan. Yang kedua, pengadilan menunjuk kurator untuk membagi harta kepada kreditur. Jadi setelah diajukan, pengadilan menunjuk kurator untuk membagi harta kepada para kreditur. Yang ketiga, seluruh aset disita dan dijual untuk membayar utang sesuai prioritas hukum. Catatan, ini adalah langkah terakhir dan umumnya berarti akhir dari operasional bisnis tersebut. Yang C, mencari partner yang mau injeksi dana. Bisa juga investasi atau joint venture. Kapan digunakan? Bila ada proyek potensial yang bisa menghidupkan kembali bisnis Anda. Bagaimana caranya mendapatkannya? Langkah-langkahnya. Yang pertama, buat proposal bisnis dan evaluasi proyek serta utang-utang. Yang kedua, temui investor strategis yang bisa masuk sebagai partner. Yang ketiga, negosiasi syarat masuk kepemilikan saham, pembagian keuntungan, dan pengelolaan. Yang keempat, gunakan dana untuk restrukturisasi utang dan pengembangan proyek. Ada juga teman-teman bisnis kadang melakukan hal yang ini. Yang keempat, pinjam uang lagi. Kapan digunakan? Sebisa mungkin dihindari. Bila hanya untuk bayar utang lama tanpa harus ada cash flow, ya jangan pinjam uang lagi. Pertimbangkan, bisa menjerumuskan lebih dalam ke lubang utang bila Anda melakukan itu. Hanya layak bila ada jaminan cash flow kuat dari proyek atau bisnis yang sedang berjalan. Itu pertimbangan Anda berani melakukan pinjaman. Saran strategis, ini saran strategis dari hal-hal tersebut. Langkah-langkah yang paling sehat dan disarankan secara umum. Yang pertama, evaluasi aset, cari kemungkinan menjadi atau meleverage aset untuk cash flow. Langkah kedua, ajukan PKPU bila ingin menyelamatkan bisnis sambil mencari investor strategis. Yang ketiga, hindari gali lubang, tutup lubang tanpa arah jelas. Yang keempat, bila bisnis sudah tidak viable sama sekali dan aset tidak cukup, pilot bisa jadi opsi terakhir.
Ini adalah sebuah informasi yang bisa dipakai sebagai pertimbangan. Tentunya teman-temanlah yang memutuskan apa yang mesti dijalankan. Semoga bermanfaat, bisnis dilancarkan dan diberikan solusinya. Salam sehat, berbahagialah. Terima kasih. Pasti ada solusi.